Standar hidup orang-orang yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah, kerajaan yang diperintah dan dirajai oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat orang berdosa. Yang pertama adalah bersyukur, dan yang kedua adalah datanglah beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Beribadahlah kepada Allah disertai dengan tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mencerminkan kemuliaan Allah. Shalom, jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah, orang-orang terbaiknya Allah, orang-orang yang mengasihi Allah, dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Izinkan saya kali ini datang menjumpai Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semua, dengan kebenaran firman Allah yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan kita, sama-sama kita belajar bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Dan kali ini firman Allah yang akan kita bahas terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Allah. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Allah datang menjumpai kita kali ini yang terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Sebelum kita bahas topik dan tema tentang firman Allah yang kita ambil kali ini, perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa latar belakang kitab Ibrani ini ditulis kurang lebih di tahun 63 sampai dengan tahun 67 Masehi. Dan latar belakang penulisan kitab Ibrani ini ditujukan kepada golongan orang Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Dan waktu itu golongan Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani, mereka sedang mengalami yang namanya tekanan hidup. Mereka sedang mengalami keputusasaan oleh karena ancaman orang-orang yang ada di sekitar menekan mereka supaya mereka meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, justru kitab Ibrani ini datang kepada mereka, dan firman Allah datang kepada golongan Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani dengan pernyataan firman Allah seperti ini, bahwa mereka telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa mereka ini? Mereka di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka telah menerima kerajaan Allah. Mereka telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang dirajai oleh Yesus Kristus, kerajaan yang tidak akan pernah sirna, kerajaan yang tidak akan hancur, kerajaan yang tidak terpengaruh dengan situasi keadaan, dan kerajaan yang tidak pernah bisa dibongkar, dirobohkan, dan dikalahkan oleh semua yang berasal dari dunia ini. Karena kerajaan ini adalah kerajaan abadi, kerajaan yang kekal, kerajaan yang dipimpin, kerajaan yang dirajai, kerajaan yang diperintah oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan apa makna rohani yang perlu kita ambil? Apa pesan rohani yang perlu kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 kepada gereja Tuhan? Dan prinsip atau standar hidup orang yang beriman kepada Yesus Kristus, prinsip yang pertama adalah bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena bersyukur ini merupakan kekuatan yang Allah karuniakan buat kita. Bersyukur bukan karena kita sedang mengalami situasi yang enak. Bersyukur bukan karena kita mengalami berkat-berkat. Bersyukur bukan karena kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita bersyukur melalui firman Allah di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Kita bersyukur karena kita telah dikarunia kerajaan Allah. Kita bersyukur karena kita telah menerima kerajaan yang tidak akan pernah bisa dibongkar oleh segala sesuatu yang ada dari dunia ini. Perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa semua kerajaan sehebat, sekuat, sekokoh apapun yang dibangun oleh manusia yang ada di muka bumi ini, kelak nanti atau satu waktu nanti itu bisa hancur, bisa dirobohkan, dan bisa dibombardir oleh hal-hal yang daripada dunia ini. Dan perlu kita tahu bahwa semua kerajaan-kerajaan sekuat dan sekokoh apapun yang ada di dunia ini pada akhirnya hilang, lenyap, dan tidak berdampak lagi. Berbeda dengan kerajaan Allah, kerajaan yang dirajai oleh Yesus Kristus. Kerajaan ini tidak akan pernah bisa dihancurkan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dulu, sekarang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Karena yang memerintah
pemerintah di situ, yang merajai di situ adalah juru selamat kita, Yesus Kristus yang kita percaya. Dan prinsip hidup yang kedua, orang-orang yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, orang-orang yang telah menerima kerajaan Allah itu kerajaan yang dirajai, diperintah oleh Yesus Kristus. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan adalah kita datang beribadah kepada Allah dengan tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi untuk mempermuliakan nama Allah, untuk berjumpa dengan Allah, untuk melekat dan mendekat hanya kepada Allah. Kita datang beribadah kepada Allah bukan diiming-iming dengan berkat. Kita datang beribadah kepada Allah bukan diiming-iming dengan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat, tetapi justru kita datang beribadah kepada Allah dengan tujuan dan motivasi yang benar, yaitu untuk mempermuliakan Allah, berjumpa dengan Allah, menikmati dan mengalami hadirat Allah. Karena itu merupakan kekuatan orang yang beriman kepada Kristus. Itu merupakan kekuatan orang yang percaya kepada Kristus. Saya mengingatkan dan memotivasi kepada Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semuanya, supaya mari sama-sama kita belajar untuk bertumbuh di dalam motivasi yang benar ketika kita datang beribadah kepada Allah. Mari kita datang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, sekalipun tekanan-tekanan hidup yang datang, aniaya-aniaya hidup yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, pencobaan-pencobaan datang, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan datang silih berganti dalam setiap musim kehidupan kita. Tapi perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kerajaan yang kita miliki, yaitu pemerintahan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kondisi yang ada di sekitar kita. Bahkan penderitaan yang kita alami, pergumulan hebat yang kita alami, bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah mampu merobohkan kerajaan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu kekal, sejati, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang fisik bangunan. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang bangunan seperti gedung gereja, tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Pemerintahan Allah Tritunggal yang kita tinggikan, yang kita muliakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus merajai, memerintah, dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Akhir kata dari perenungan kita kali ini, sekali lagi saya mengingatkan dan memotivasi Bapak Ibu Saudara supaya mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan yang dirajai oleh Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua adalah datanglah beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan tujuan-tujuan dan motivasi yang benar, untuk mempermuliakan nama Allah, untuk menikmati hadirat Allah, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Selamat bertumbuh di dalam kerajaan Allah dan selamat hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Shalom. God bless you.